Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kaifa haluk? Alhamdulillah, bisehat walafiat. Alhamdulillah. Berarti kalau pagi waktu Jakarta di sana ini sudah waktu maghrib ya? Pada maghrib ya Ustadz ya? Sekarang belum jam 6.30 lebih. Jam 30. Belum maghrib. Belum Ya, maghrib jadi justru ya? sekarang maghribnya sudah hampir jam 7. Ya. Ham- Tambah ke sana tambah jauh. Tambah ke sana tambah jauh. Baik, Ya. Ustadz Muhammad Joban, bagaimana suasana dan juga kabar apa yang bisa diinformasikan dari tempat Ustadz, khususnya sekarang ini kan sudah di pekan-pekan akhir bulan Sya'ban. Kita tinggal menghitung ya. hari untuk menghadapi bulan Ramadan. Pasti situasinya berbeda dengan tahun lalu ketika COVID pertama melanda, sekarang sudah beradaptasi. Bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillah kita ini beberapa hari ini banyak pertemuan ya Ya. dengan wali kota, kemudian gubernur. Jadi mereka tahu bahwa kita ini akan banyak kegiatan bulan Ramadan ini, sehingga diberikan beberapa guideline, instruksi-instruksi. Tapi alhamdulillah tanggal 20 Maret kemarin gubernur DMC dia memutuskan untuk dijadikan fase ketiga. Jadi ada fase pertama, kedua, sekarang ketiga. Ketiga itu berarti boleh berkumpul ya, di tempat ibadat, hanya mungkin tetap harus pakai masker, jaga jarak, gitu kan, dan sebagainya, peraturan COVID. Tapi alhamdulillah, artinya sesuatu. Kemudian juga alhamdulillah sekarang malah sudah dimulai nih tanggal 15 April, anak-anak umur 12-16 tahun mau divaksin. Ya, ya sudah hampir sudah hampir setengah penduduk Amerika ini sudah divaksin sekarang. Di banyak kelonggaran sekarang. Restoran juga sekarang boleh 20% dibuka. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi kita sekarang sedang mempersiapkan hanya di sini caranya itu. Jadi nanti yang mau salat tarawih itu harus daftar dulu, register. Oh gitu ya. Jadi Karena yang register boleh masuk. Ya. daftar Pakai online daftar online. ya. Karena kan kalau enggak ya tetap aja nanti terlalu kerumunan, terlalu padat kan, sulit diaturnya. Jadi dilihat kapasiti berapa di masjid ini, kemudian dibuatlah itu. Makanya insya Allah tarawihnya 2 kali di masjid saya. Jadi mulai habis 9:30 itu Isya, kemudian yang kedua jam 11 malam. Biasanya Ustadz secara umum gitu ya di Amerika sendiri atau khususnya di Washington State ya, daerah Ustadz itu pemerintah sendiri kalau sudah masuk di bulan Ramadan ada partisipasi apa gitu ya, atau ada kebijakan-kebijakan apa gitu untuk membantu dan juga memfasilitasi para warga muslimnya? Enggak, mereka di sini kan alhamdulillah masalah hak azazi ya penuhi, terutama masalah kebebasan orang melaksanakan agamanya masing-masing. Itu kan jadi diberikan fasilitas dan kolanggaran lah. Artinya dia kirim polisi untuk jaga, patroli, kadang-kadang sampai malam kan. Jadi masalah. Jadi ya tergantung juga itunya, state-nya lah, wilayahnya. Kalau misalnya di Dallas tempat banyakkan pendukung Trump ya agak lain, agak sinis pada gitu. Ya tergantung itunya juga, gubernur ada pengaruh. Tapi secara umum alhamdulillah orang Amerika ini baik-baik. Mereka tidak care lah kita membuat apa, yang penting tidak mengganggu mereka gitu. Ustadz ini menyoroti beberapa kasus di dalam negeri. Pasti Ustadz juga dapat informasi mengenai peristiwa bom yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Kalau masyarakat Amerika sendiri melihat bagaimana Muslim ketika dikait-kaitkan dengan terorisme karena ada kasus-kasus bom yang terjadi gitu ya. Apalagi kalau di Indonesia kan kalau ingin ada kasus bom itu pasti terjadinya di gereja gitu ya, atau di tempat-tempat ibadah lain yang melakukan itu dengan simbol-simbol Islam.
Nah, ini menjadi citra gitu ke seluruh dunia sepertinya. Ingin dibuat citra seperti itu. Bagaimana Ustadz menyoroti hal ini? Yang pertama ya berita Indonesia itu nggak apa ya menjadi perhatian di sini ya. Orang Amerika ini jarang memperhatikan kecuali yang ada pengaruh untuk mereka. Seperti ya, kalau di peristiwa terjadi di Israel, di Palestina, di Timur Tengah lah, karena ada hubungan dengan bensin dan sebagainya kan, minyak dan sebagainya. Jadi kalau berita kita ini nggak begitu paling juga orang-orang tertentu lah, seperti luar negeri paling yang sibuk itu. Namun secara umum ya apa namanya teroris itu atau terorisme, ya, radikalisme semuanya itu tidak ada hubungannya dengan agama, karena tidak ada agama yang membolehkan membunuh orang yang tidak berdosa, gitu kan, baik itu sipil maupun polisi itu dilarang. Kemudian juga hanya memang banyak orang yang berusaha untuk mengarahkan ke situ. Jadi di Amerika sendiri memang gitu, bias kadang-kadang. Jadi kalau coba bayangkan itu yang menguasai parlemen Amerika kemarin itu orang Muslim, ya Allah. Kan setelah kejadian peristiwa 9/11 itu kan bukan main beberapa undang-undang peraturan yang berubah dan sebagainya. Itu kan. Tapi kemarin juga terjadi beberapa, ini hampir tiap minggu sekarang ini terjadi pembunuhan massal ya pakai senjata. Tapi tidak begitu dieksposkan, gitu kan. Namun juga sekarang ini kemarin kan yang terakhir itu yang di mall itu yang membunuh 2 orang itu Muslim sebetulnya, namanya Muslim kita nggak tahu. Tapi karena mereka sadar sekarang bahwa motifnya itu bukan karena dia Muslim, dia memang banyak kelainan, jadi kayak orang stres, kayak orang gila gitu. Jadi dari sosial media yang dicek itu ternyata begitu. Dan juga ada sebuah buku di Amerika dikarang oleh CIA yang sudah keluar dari CIA, itu dibilang 90%, 90% katanya motif daripada orang bunuh diri dan sebagainya itu nggak ada hubungan agama. Orang frustasi. Kalau di Irak misalnya karena orang tuanya dibunuh dan sebagainya, jadi kebanyakan balas dendam. Ya. Atau juga karena tidak adanya keadilan. Gitu kan. Jadi banyaknya kedoliman itu membuat orang mudah untuk terpancing melakukan tindakan kriminalitas. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, beberapa hari belakangan ini kan Amerika itu sempat kalau di media sosial tuh hashtagnya itu Stop Asian Hate gitu ya. Sampai akhirnya Presiden Joe Biden itu menunjukkan komitmennya gitu, bahwa White House sampai mengumumkan gitu ya bahwa anti Asian violence. Nah, melihat kasus ini Ustadz, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Ya karena ada beberapa faktor ya. Faktor pertama ya kenaikan Trump ini kan. Dia melabelkan corona dengan Cina. Jadi ini berarti yang membuat kita ini ekonomi ambruk, keadaan kita harus begini ini akibat Cina itu gitu kan. Nah, itu kan politik, tapi kan di pengikutnya ditafsirkan dengan lain. Ya. Yang kedua, memang kalau kita lihat di sini juga yang menguasai ekonomi itu di kota-kota besar, di Los Angeles, di New York itu banyak pemiliknya itu orang Korea ya, bukan Cina. Korea juga, Cina juga ada, tapi Cina kebanyakan di kayak downtown dan sebagainya gitu kan. Jadi ada kesenjangan, ada istilah ketakutan gitu kan. Makanya jadi beberapa faktor lah menyebabkan itu. Namun demikian tidak ini lah. Memang kalau kita dengar dari Indonesia kadang-kadang kayak genting gitu ya. Tapi kita alami di sini alhamdulillah biasa-biasa aja gitu. Ya, jadi ada kejadian memang ada, tapi tidak apa ya seperti yang dibayangkan kalau kita nggak ada di sini gitu kan. Artinya orang di sini biasa aja, nggak ada takut, tenang aja, hanya memang waspada gitu aja. Iya. Baik Pak Ustadz, di hari Jumat ini biasanya kita juga menunggu tausiah dari Ustadz Joban. Di pagi hari ini kita akan mendapatkan tausiah apa nih dari Ustadz? Ya, saya mulai dengan kenakan insya Allah beberapa hari lagi ya.
2 minggu ya kita akan menghadapi atau kedatangan tamu agung ya. Persiapan apa yang perlu kita siapkan? Karena kadang-kadang karena kita nggak kenal tamu agung itu datang, ya lewat saja kita. Kenapa? Ya Allah udah lewat lagi. Gitu kan. Jadi yang cuma dengan sebuah kisah ya. Jadi pernah ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi seorang sahabat yang bernama Talha. Dia malam itu mimpi dia. Dalam mimpinya itu terjadi hari kiamat, orang dipanggil sesuatu dekat pintu surga. Kemudian ada 2 orang sahabat yang dia kenal dari golongan Ansor yang masuk Islam sama-sama. Setelah itu mereka bersahabat sangat kental sekali. Artinya ke masjid sama-sama, puasa Senin sama-sama, berjihad sama-sama. Yang satu meninggal di medan perang, jadi mati syahid dia. Satu lagi meninggal setelah setahun, meninggalnya di tempat tidur biasa. Tapi dalam mimpi itu justru yang meninggal di tempat tidur bukan mati syahid, dipanggil duluan. Setelah lama baru yang mati syahid. Waktu bangun kaget dia. Dikisahkan kepada sahabat. Betul katanya. Betul. Anda juga kaget. Nah, akhirnya pergi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, bagaimana? Kenapa? Nah kan Rasulullah menceritakan bagaimana pahalanya, ketinggian pahala orang-orang yang mati syahid dan sebagainya. Kok dalam mimpi saya? Ya, kan mimpi itu kadang-kadang juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mimpi saya justru orang yang tempat tidur itu yang lebih dulu dipanggil. Kata Nabi, kenapa kamu heran? Gitu kan? Bukankah yang meninggal di tempat tidur mempunyai ekstra 1 Ramadan? Allah. Kelebihan 1 Ramadan. Allah. Mendapatkan kelebihan Ramadan sampai bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Allah. Makanya keterlaluan lah kalau kita sampai Ramadan tidak mempunyai persiapan yang matang. Ya. Oleh karena itu maka harus kita mulai dengan ada sebuah ayat mengatakan fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Jadi suruh lari kepada Allah SWT. Fa aina tadhhabun, kemana? Jadi harus dimulai dengan tobat. Kembali kepada Allah. Taubatan nasuha. Karena kebanyakan orang kadang-kadang di Ramadan tidak merasakan nikmatnya salat, nikmat tarawih, nikmat Quran, itu karena itu masih banyak kendala, terutama dosa. Jadi kita mesti bersih dulu, baik? Bersih dosa dengan Allah SWT dan dosa sesama kita. Ya? Dan dalam hadis selalu dikatakan itu nanti pada malam Lailatul Qadar semua orang insya Allah akan diterima kecuali orang yang durhaka sama orang tua. Ya, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Karena itu dia pengaruh semua itu. Dosa-dosa itu. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ada 3 persamaan antara iblis dan Adam alaihissalam. Apa persamaannya? Kedua-duanya dulu di surga. Kan? Kedua-duanya berdosa. Adam berdosa karena dia makan buah kuldi itu. Iblis berdosa karena tidak mau dia sujud kepada Adam. Kedua-duanya diusir dari surga. Apa perbedaannya? Perbedaannya Adam mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana zalamna anfusana, mengakui dosa. Iblis tidak. Makanya Adam nanti dia akan kembali ke surga. Ya, iblis enggak. Padahal iblis juga duduk di surga. Kenapa? Karena dia tidak kembali. Jadi mulai dari sekarang kita mesti banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah SWT. Kemudian tidak ada suatu perintah yang oleh Allah disuruh cepat-cepat. Kan? Wa aqimus shalah, dirikan salat, nggak bilang cepat-cepat dirikan, nggak ada. Baik. Kutiba alaikumus syiyam, puasa diwajibkan, nggak ada cepat-cepat. Dan hadis juga demikian. Tapi kalau tobat ayatnya sama. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, cepat.
kenyataannya begitu. Ya, makanya kata Sayyid Al-Musayyib, nanti banyak orang yang masuk surga adalah orang-orang yang banyak dosanya. Dan banyak orang yang ahli ibadah masuk neraka. Kaget orang. Kalau gimana? Nah, orang yang dosa itu dia taubat kembali kepada Allah SWT. Kemudian dia meninggal. Orang yang banyak ibadah, banyak riya, banyak sum'ah. Nggak ikhlas. Baik, Allah. Ya. Oleh karena itu kena orang sahabat itu kalau berdosa, ada seorang sahabat namanya Ma'id bin Malik. Dia pernah berbuat dosa. Datang Rasulullah, tohirni. Sucikan aku. Kata Nabi, udah pulang kamu, tobat sama Allah. Ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah pura-pura nggak dengar. Ya Rasulullah, tohirni. Allah bahasanya itu. Tohirni, bersihkan aku. Sucikan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mungkin kamu meluk saja. Betul Rasulullah. Saya berzina. Ya, di akhir sebutkan seperti ember masuk ke dalam sumur. Subhanallah. Akhirnya karena dia ngaku, padahal kalau dia itu pulang tobat, Allah terima. Tapi karena imannya tinggi, daripada dia nanti ada periksaan di akhirat, daripada dibersihkan di sini gitu. Kemudian karena dia sudah menikah, maka dia dirajam. Waktu dia setelah selesai meninggal dirajam itu, sahabat terbagi dua. Baik. Ada sahabat yang mengatakan dia mati husnul khotimah. Husnul khotimah itu berzina, belum sempat beramal baik dia. Dia mati kan tidak. Dia tobat. Sudah tobat dia. Akhirnya Nabi diam, karena Nabi kan juga nggak tahu. Yeah. Turun wahyu hari ketiga. Kata Nabi, udah jangan ribut-ribut, jangan ngomongin dia. Tobat dia sudah terima sama Allah SWT. Dan kalau kamu timbang antara tobat dia dan gunung Uhud, tobat dia lebih tinggi lagi. Dia nanti akan memberikan syafaat pada penduduk orang 70 penduduk kota Madinah. Ya. Allah, kenapa? Karena dia kembali. Baik. Makanya katanya iblis itu punya panah. Panahnya macam-macam. Yeah. Baik. Ada panah zina, ada panah bohong, sebagainya. Tapi panah yang paling dia senangi, sukai, syaratnya panah taswif. Panah untuk menunda-nunda. Saufa. Karena saufa ta'lamun. Kata-kata saufa. Saufa itu nanti. Yeah. Jadi iblis itu selalu begini. Kalau orang mau tobat, sudah. Nantilah. Kalau sudah umroh. Nanti gitu ya. Sudah naik haji. Ya, kalau sudah orang tua itu meninggal 80 tahun, itu 40 tahun. Jadi udah 70 baru kamu tobat. Jadi jangan enjoy aja bumi ini, itu kan. Karena iblis itu setan itu ingin kita ini mati dan menjadi teman dia di neraka nanti. Ya. Yang terakhir, biasanya untuk supaya kita ini bersemangat di Ramadan ini, mesti ada motif yang mendorong kita. Itu kan banyak motif yang secara ringkas ada beberapa motif. Yang pertama, apa pahala Ramadan? Allah. Yeah. Yang paling inti adalah apa? Maghfirah. Allah, ampunan. Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Bayangkan coba. Saya pernah berzina, diampuni. Pernah mencuri, diampuni. Semua. Apa aja buktinya? Hadis. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Allah. Barang siapa yang puasa dengan iman, dengan ikhlas. Kemudian ihtisaban. Ihtisaban artinya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga ihtisabannya muhasabah. Selama puasa dia bermuhasabah. Jadi ingat ya. Karena kita kadang-kadang dalam puasa ini lebih mengutamakan kuantitas, bukan kualitas. Gitu kan? Kita mesti rubah itu. Yeah. Karena kata-kata iman yang kita balik menunjukkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Gufira ma taqaddama. Jadi itu jadi kepuasa itu. Yang kedua, pahalanya sama lagi. Man qoma, tadi kan soma, man qoma Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Mungkin puasa kita nggak begitu sempurna. Allah ngasih kesempatan. Apa itu? Jangan sampai ketinggalan tarawih dan witir. Allah. Sama pahalanya. Diampuni dosanya. Mungkin puasanya nggak begitu sempurna. Tarawihnya ada juga yang ketinggalan misalnya. Masih ke tempat yang ketiga. Apa itu? Man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Allah. Sama. Baik. Jadi kalau orang itu tidak ambil kesempatan bulan Ramadan, dia keterlaluan. Baik. Kemudian juga semua amal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Kalau kita baca Quran, alif lam mim, ya, alif 10, lam 10, mim 10. Puasa berapa? Kata Nabi dilipat gandakan, artinya nggak ada yang tahu. Allah. Makanya dalam hadis Nabi kan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan beri pahalanya. Kalau kita perhatikan, semua pahala itu kebanyakan oleh Allah ditentukan. Pahala zikir segini pahalanya. Kalau kita habis salat jamaah di masjid atau di rumah di mushola, kita duduk sampai terbit matahari, kita salat syuruk atau salat duha. Apa pahalanya? Pahala naik haji. Gitu kan? Kalau kita kasih sedekah 1 dikasih 10 kan itu. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita puasa sehari, pahalanya berapa? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena berarti pahalanya luar biasa. Kalau Mas Angga mau ngasih hadiah sama istri, hadiahnya misalnya gantungan kunci, nah itu pulang mah diberikan tinggi. Kenapa? Karena murah. Tapi kalau hadiahnya mahal, gimana coba? Ya, diam-diam dulu. Saya punya hadiah. Apa kan? Pokoknya hebat lah. Surprise. Apa sih? Surprise gitu kan? Bukan sekarang, besok katanya. Misalnya hadiahnya mobil baru, mobil Honda. Lexus. Malah waktu dikasihkan juga, oke, itu makanya, gitu kan. Kenapa? Karena ini surprise. Nah itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan dalam hadis kan ada 2 kebahagiaan puasa. Kebahagiaan kita berbuka, kebahagiaan kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang terakhir ada Nabi pernah, ini sering dibawa oleh ustaz-ustaz ya. Di bulan puasa itu Nabi mau khutbah. Di langkah pertama naik mimbar itu bilang amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Habis khutbah sahabat kaget, Rasulullah nggak biasa kok pakai amin katanya. Dia bilang waktu saya naik tangga pertama datang Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, rugilah orang yang disebut namamu tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Yang kedua, dibilang rugilah orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua tapi orang tuanya tidak menjawabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ya, makanya kalau kita masih ada orang tua, ambil kesempatan. Salat kita, puasa kita nggak dijamin. Bakti orang tua dijamin. Makanya Abdullah bin Umar ketika ibunya meninggal nangis luar biasa. Sahabat tanya, ya Abdullah Umar, kalau ini udah ajalnya. Kenapa kamu kok nangis begitu? Karena pintu surga tutup sudah. Ya. Kalau sudah nggak ada orang tua, jangan lupa tiap salat doakan. Sebelum innaka hamidum majid, wabighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Nah, yang terakhir saya bilang amin lagi. Allah. Ya. Apa? Rohima ampu rajulin man adraka Ramadan falam yufallah. Allah. Celakalah, rugilah orang yang dikasih kesempatan untuk beribadah di bulan puasa, tapi bulan puasa berhanyut, berakhir, dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang paling rugi. Allah, tidak ada yang rugi seperti itu. Allah. Makanya, jadi kalau kita di bulan puasa
nggak tobat, kapan lagi? Iya. Kalau kita belum puasa, tidak meningkatkan amal kita, kapan lagi? Hmm. Kalau kita belum puasa, tidak salat tahajud, kapan lagi? Hmm. Kalau kita belum puasa, tidak baca Quran, kapan lagi? Karena kemungkinan ini akhir Ramadan kita. Iya. Saya tadi di kisah yang pertama, karena punya kelebihan Ramadan 1 tahun saja, Hmm. pahalanya melebihi orang yang sahih tadi. Ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita disampaikan Ramadan dan kita insya Allah Amin. kita akan bulan Insya semua Allah. ibadah kita dengan ikhlas dan kita diberikan sehat afiat insya Allah. Betul. Nah Pak Ustadz, sedikit tadi ini mengenai yang menunda-nunda kebaikan itu Pak Ustadz. Kan sampai ada lagunya, kalau Bimbo itu kan beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ini biasanya kan kalau untuk melakukan maksiat tergesa-gesa, tapi ibadah ditunda-tunda. Nah ini kita mau balikin nih Pak Ustadz. Ibadahnya semangat gitu ya, tergesa-gesa. Nah, untuk yang maksiatnya itu ditunda-tunda nih, bahkan kalau bisa jangan dilakukan. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ibadah semangat. Jadi ulangi pertanyaan. Jadi supaya ibadah kita ini malah ibadahnya gitu yang kita menggesa-gesakan mengawalkan ibadah gitu ya. Kalau tadi kan penyakitnya itu menunda-nunda gitu ya, menunda-nunda ibadah. Nah, supaya itu bagaimana Pak Ustadz gitu ya? Selain ada dorongan gitu lah. Iya. Makanya kan ketika orang bertanya kepada Siti Aisyah, hati saya ini keras. Nah, apa obatnya? Dibilang zikrullah, banyakkan baca zikir dan ingat mati. Nah, orang-orang yang menunda-nunda ibadah, menunda-nunda taubat itu kenapa? Karena dia merasa bahwa masih lama. Ya, coba saya sekarang, kalau misalnya malaikat berbisik pada seorang, dia mau salat sekarang. Iya. Mas, ini salat yang terakhir ya. Salatnya gimana? Wah, itu pasti langsung yang terakhir. Paling khusyuk itu. Iya. Karena makanya kata Nabi, kalau orang mengingat mati sehari 20 kali, dia mati syahid. Kan yang membuat sekarang apa? Membuat orang mudah korupsi apa? Karena dia sangkanya masih panjang gitu. Tapi coba, dia mau korupsi, datang malaikat, kamu mati sebentar lagi. Nggak mungkin. Orang mau pacaran, berzina, ingat mati dia. Makanya kenapa di dalam Nabi mengatakan, uzkuru hadimal ladzat. Ingatlah yang menghancurkan kelezatan. Apa itu mati? Kita sudah sedia makanan, macam-macam makanan, ada es krim semuanya. Kemudian datang malaikat. Ini hari kamu terakhir, nggak mungkin nafsu makan dia. Gitu. Jadi banyakkan zikir dan ingat mati, itu insya Allah akan membuat orang memperbanyak amal. Nah itu ya. Dan cepat-cepat bertobat. Betul. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya di pagi hari ini. Moga-moga bermanfaat ini untuk seluruh pendengar Hasil. Dan juga Ustadz semoga selalu sehat, kita dipertemukan lagi pekan depan Pak Ustadz ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.